buka 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Sudah dapat ya? Mari kita baca dan saya akan bacakan buat saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada persembahan sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini ketaatan, kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan ketaatan. Nah, ketaatan kita lihat di sini dalam bahasa Yunani mengandung pengertian mendengar. Jadi orang yang taat itu adalah orang yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Dengar-dengaran. Kalau kita suka dengar, kamu harus dengar-dengaran. Nah, itu artinya harus taat ya. Jadi taat itu adalah orang yang mendengar, menyimpan, memperhatikan dengan seksama dan melakukannya dengan patuh. Nah, kata mendengar dalam bahasa Inggris itu ada dua yang dipakai. Yang pertama hear. Kita bisa hear itu mendengar, tetapi I hear the radio ya, misalnya saya mendengar radio. Tetapi bisa sambil lalu, saya mendengar televisi, menonton dan mendengar televisi, tapi bisa sambil masak, bisa sambil nyapu dan sebagainya. Tetapi satu lagi kata itu listen, listen carefully. Nah, kalau listen itu betul-betul bukan hanya mendengar, tapi menyimak. Jadi menyimak dan kemudian mengerti apa yang dia dengar dan dia lakukan. Suatu ketika saya waktu itu masih di Kalimantan, anak-anak yang tinggal, anak-anak rohani yang tinggal dengan kami. Suatu ketika saya pas lagi khotbah, terus batuk-batuk ya, saya batuk-batuk. Kemudian saya minta salah satu daripada anak asrama, anak kami itu ya, saya minta, saya bilang tolong ambil air gitu. Jadi dia langsung pergi, tapi dia tidak menyimak apa yang saya minta. Saya minta air supaya tolong ambilin air, tetapi kemudian dia pergi keluar gereja, mungkin karena memang tempat kami tinggal itu di samping gereja, ya. Kemudian agak lama dia datang, dia bawa komik, Jadi semua pada ketawa yang di sana. Jadi saya minta air, tapi dia dengan pemikiran sendiri karena saya batuk-batuk. Jadi dia pergi cepet-cepet ke rumah, dia cari komik ya, jadi obat batuk. Jadi saudara, dia mendengar, tetapi dia nggak dengar. Iya kok saya dengar, tapi nggak dengar. Nah seringkali dalam kehidupan kita seperti itu. Kita katakan kita mendengar suara Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak nyimak apa yang Tuhan katakan. Bahkan kita melakukan apa yang sesuai dengan pemikiran kita, bukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara, masalah ketaatan ini seringkali menjadi masalah besar dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudara, ketaatan ini adalah permintaan Allah yang terbesar kepada kita. Permintaan Allah yang terbesar bukan memikul salib, bukan mempersembahkan korban-korban atau mempersembahkan diri, bahkan mengorbankan diri. Tetapi permintaan Allah yang terbesar bagi anak-anaknya itu adalah taat. Dalam membaca 1 Samuel 15 ayat 22 ya. Ini dalam konteksnya di mana Tuhan memerintahkan kepada Saul, Raja Saul pada saat itu untuk membasmi orang-orang Amalek. Nah, kita melihat coba dalam ayat 22 sekali lagi, sesungguhnya mendengar lebih baik daripada persembahan korban. Taat lebih baik daripada lemak lembu jantan. Lemak domba-domba jantan. Di sini jelas bahwa kita tidak dapat menggantikan ketaatan dengan persembahan-persembahan apapun. Karena taat itu berbicara tentang tunduk pada otoritas dan kekuasaan Allah. Jadi, tidak taat pada Tuhan sama dengan tidak taat kepada diri Allah itu sendiri. Tidak taat kepada otoritas Allah itu sendiri, pada kekuasaan Allah itu sendiri. Jadi ketidaktaatan sama halnya dengan tidak tunduk pada Allah.
Jadi kita melihat itu sama dengan memberontak kepada Allah. Lawan daripada ketaatan itu adalah pemberontakan. Jadi jelas saudara, tidak ada yang dapat menggantikan ketaatan. Ada orang berpikir kita dapat membujuk Allah. Kita tidak taat dalam satu hal, tetapi kita berusaha membujuk Allah dengan hal-hal yang kita pikirkan apa yang mungkin berkenan kepada Tuhan. Contohnya seperti ini, saudara. Seorang koruptor, dia mencuri uang rakyat atau perusahaan, ya. Tapi kemudian dia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Dari uang korupsi ini dia sumbang. Dia sumbang gereja, dia sumbang yatim piatu, dia melakukan banyak sekali amal-amal. Bahkan mungkin memberikan perpuluhannya di gereja. Dan dia berpikir bahwa korupsinya bisa digantikan dengan perbuatan-perbuatan baiknya atau dengan pemberian-pemberiannya. Oh tidak, saudara. Ini sama sekali tidak berkenan. Yang Tuhan mau bertobat. Apapun yang kita lakukan, bagaimanapun keadaan yang kita mau buat, selama kita tidak taat, semuanya tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan cara berbuat yang mungkin menurut pendapatnya, dengan cara begitu Tuhan bisa berbaik hati dan membasuh dosanya yang pertama. No. Nggak bisa, saudara. Jadi ketaatan sama sekali tidak dapat digantikan dengan apapun. Jadi kita melihat di sini dalam konteks pembacaan kita, Allah memerintahkan Saul untuk memerangi orang-orang Amalek, menumpas semua milik mereka. Akan tetapi setelah mengalahkan orang-orang Amalek, Saul mengasihi raja Amalek yaitu Agag. Juga menyayangi domba-domba, lembu-lembu, dan barang-barang yang indah-indah. Yang jelek-jelek dia tumpas, tapi yang bagus-bagus, yang indah-indah dia biarkan. Padahal Tuhan katakan tumpas. Rajanya ditumpas dan juga semua barang-barang yang indah-indah dibasmi. Dia dengar suara Tuhan, tetapi cuma separuh. Dia memang mengalahkan orang Amalek. Tetapi dia tidak melakukan semua. Dan kemudian dia melihat, wah dia tergiur dengan lihat barang-barang yang indah. Kambing domba yang tambun-tambun. Dan dia tidak basmi. Dan dia berpikir bahkan dengan lembu tambun dan domba ini dia mau mempersembahkan itu kepada Tuhan. Pikirnya. Jadi kita lihat di sini mungkin Saul berpikir Allah dapat berkompromi dengan dia. Walaupun udah nggak dengar dan taat, korban ini dia berpikir dapat berkenan kepada Tuhan, dapat menarik hati Tuhan. Dia tidak sadar bahwa ini adalah sama dengan tindakan pemberontakan kepada Tuhan. Jadi jelas sekali lagi ketaatan itu adalah harga mati bagi Tuhan. Jadi tidak ada, kita lihat di sini tidak ada yang berkenan kepada Tuhan tanpa ketaatan. Jadi ini sama dengan pemberontakan terhadap otoritas dan terhadap kekuasaan Allah. Coba kita baca di dalam ayat 23-nya dari 1 Samuel 15. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati sama seperti penyembah berhala dan terafim. Jadi ketidaktaatan itu adalah pemberontakan atau pendurhakaan terhadap Allah itu sendiri. Itu sama dengan bertenung atau kedegilan hati. Hati yang degil, yang tidak mau tunduk pada otoritas Tuhan. Sama juga dengan penyembahan berhala. Dan di sini coba saudara perhatikan kalimat yang berikutnya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Jadi tidak taat sama saja dengan berontak dan menolak firman Tuhan. Dan menolak Tuhan itu sendiri. Dan apa kata Samuel? Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah saudara, sampai saat itu Saul tidak mau bertobat.
Dan dia masih dalam kedegilan hatinya, dan kita lihat tragis sekali. Akhirnya dia mati dengan pedang. Nah, saudara, kita melihat bagaimana ini juga terjadi di dalam kisah bangsa Israel. Kita dapat melihat itu di dalam Yesaya pasal yang pertama. Kisah Yesaya pasal yang pertama dalam kisah bangsa Israel, sampai pada waktu itu mereka betul-betul menjadi orang yang begitu agamawi. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar selalu pergi ke bait Allah, memberikan persembahan-persembahan, korban-korban, tetapi melanggar kebenaran firman Tuhan, melanggar kekudusan bait Allah. Dan mereka berpikir dengan berbuat persembahan, dengan ritual-ritual itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bilang, jijik aku melihatnya. Kita dapat lihat itu dalam mulai dari ayat yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Ini bukan orang Sodom, ini berbicara kepada orang Yahudi, tapi dikatakan Sodom. Saudara tahu pemberontakan, kejahatan yang di Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban bakaranmu berupa domba jantan dan lemak atau lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut hal itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran suciku, memberi persembahan. Bisa saja orang-orang percaya seakan-akan beragama sekali, rajin, aktif dalam hal-hal ibadah, di dalam hal-hal rohani. Tapi Tuhan bilang, aku jijik, aku muak, aku sudah tidak tahan dengan perilakumu. Kenapa? Karena kita mengabaikan ketaatan. Jadi saudara, tidak ada yang dapat menggantikan ketaatan. Tuhan tidak bisa disogok. Jadi kita melihat di sini lagi perayaan-perayaan harimu, barumu, dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadah tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Mereka pergi beribadah, berdoa, mengadah tangannya, tapi tetap menumpahkan darah. Apakah bisa ditebus dengan pergi berdoa, tapi tetap melakukan penumpahan darah? Oh, tidak bisa, saudara. Dan di sini, basuhlah, bersihkan dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di hadapanku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikan orang kejam. Belalah hak-hak orang anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baik kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi bukan terus continue dengan perbuatan-perbuatan agamawi, tapi bertobat yang Tuhan mau. Hentikan semua ketidaktaatan. Dan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9, jika kamu menurut dan mau mendengar, perhatikan, menurut dan mau mendengar janji Tuhan, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Maka akan ada pemulihan yang terjadi. Pemulihan ekonomi, pemulihan dalam segala hal. Di dalam ayat yang kedua, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, kalau kita melihat bagaimana di dalam ulangan pasal yang ke-28 itu adalah antara berkat dan kutuk. Syarat untuk mendapat berkat daripada Tuhan, syarat untuk perkenanan Tuhan, tidak ada jalan lain adalah
mendengar, taat dan mendengar firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal 28 yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Allah, suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan kemudian saudara bisa melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan akan turun. Jadi jelas saudara mendengar suara Tuhan mendatangkan berkat. Tetapi bagaimana orang yang tidak mendengar? Ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah yang ditetapkannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah engkau bakulmu dan sebagainya. Jadi kita melihat di sini saudara, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi jelas bahwa yang pertama itu tidak ada yang dapat menggantikan ketaatan. Kita bisa kelihatan sangat beribadah. Kita bisa kelihatan sangat-sangat rajin dalam melayani. Tetapi dari pihak yang lain kita melakukan yang tidak taat. Apapun yang kita kerjakan, semua itu tidak berguna, bahkan merupakan kejijikan bagi Tuhan. Nah, mengapa taat itu lebih daripada mempersembahkan korban? Karena di dalam mempersembahkan korban ada tersembunyi, ada motivasi tersembunyi secara pribadi, maksud ego tersendiri. Seperti yang tadi saya katakan, berbuat korupsi, tapi kemudian mempersembahkan kebaikan-kebaikan, kasih uang korupsinya ke gereja dan sebagainya, dengan maksud tertentu, untuk menutupi korupsinya, untuk menutupi dosanya. Hanya menurut, mendengarkan, dan taat, baru kita dapat menghormati Allah dengan mutlak. Dan menjadikan dia pusat atau inti dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin memiliki ketaatan, mari kita terlebih dahulu menyangkal diri kita. Dan membiarkan Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya. Kemudian yang kedua, kalau tadi tidak ada hal yang dapat menggantikan ketaatan. Yang kedua itu adalah, ketaatan adalah pernyataan yang tertinggi terhadap kehendak Allah. Jadi, ketaatan itu adalah pernyataan yang tertinggi terhadap kehendak Allah. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 di mana Tuhan mengatakan orang-orang yang telah melayani dengan namanya sebagai pelaku kejahatan. Mengapa Tuhan mengatakan sebagai pelaku kejahatan? Kita lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan dengan mulutnya, tapi hatinya lain. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Walaupun melayani, melakukan begitu banyak mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda, mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak tanda-tanda, tetapi hanya memakai nama Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak ada di hati mereka. Dan oleh sebab itu firman Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu yang membuat kejahatan. Jadi pertanyaannya, mengapa mereka ditolak Tuhan padahal mereka telah melakukan pelayanan mereka demi nama Tuhan? Karena titik tolaknya adalah diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang menggunakan nama Tuhan, namun hidup mereka di belakang penuh dengan ketidaktaatan.
dan melakukan kejahatan di dalam kedagingan mereka. Nama Tuhan hanya dipakai untuk menutupi kejahatan mereka. Sebab itu mereka disebut pelaku kejahatan. Tadi sudah dijelaskan di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Tidak taat itu sama dengan pemberontakan. Sama dengan penyembahan berhala. Jadi sini mereka tidak melakukan kehendak Bapa, hanya orang-orang yang taat melakukan kehendak Bapa lah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, masalah kita hidup di dunia ini bukan masalah boleh atau tidak boleh kita lakukan sesuatu. Tetapi apakah kita taat kepada kehendak Tuhan atau tidak? Bukan melaksanakan, bukan masalah melakukan atau tidak melakukan, melainkan masalah yang kita taati. Tanpa ketaatan tidak ada pelayanan dan tidak ada perkenanan Tuhan. Tak peduli bagaimanapun luar biasanya karunia yang kita miliki. Tak peduli bagaimanapun pintarnya kita berkhotbah. Tak peduli bagaimanapun hebatnya kita di hadapan orang. Tetapi tanpa ketaatan, Tuhan katakan pembuat kejahatan. Kita tidak dihakimi berdasarkan karunia-karunia yang kita miliki, akan tetapi kesetiaan dan ketaatan kita kepada firman Tuhan dan kepada kekuasaan Tuhan. Kita lihat lagi, saudara. Tuhan katakan, "Enyalah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau." Ternyata Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Di dalam Yohanes mengatakan bahwa aku mengenal domba-dombaku. Dan mereka mengenal aku. Bahkan mereka mengenal suaraku. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita mengenal suara Tuhan. Kita tahu itu suara Tuhan. Tapi di sini dikatakan aku tidak pernah, bahkan tidak pernah. Ternyata mereka hanyalah orang-orang yang agamawi. Dan tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kata mengenal di dalam bahasa Yunani itu ginosko. Itu bukan hanya sekedar mengenal lewat pengetahuan. Tetapi mengenal karena mengalami Tuhan. Karena mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka hanya melakukan nubuatan dan sebagainya dalam nama Tuhan. Tetapi mereka sendiri tidak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka sendiri tidak mengenal Tuhan. Jadi itu hanya satu pekerjaan belaka. Jadi kita lihat bagaimana supaya kita bisa dikenal Tuhan. Dan apa kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita baca. Kita baca di dalam Yohanes pasal Ibu Ulan atau siapa yang bacakan? Bisa, tolong. Bisa. Yohanes pasal Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Baik. 38 sampai 40 ya. 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 Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Ya, amin. Jadi kita melihat kehendak Bapa itu, kehendak daripada Yesus itu adalah mengenal Dia, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ada banyak orang memang melayani Tuhan tetapi tidak mengenal. Ini ironis banget. Nah, jadi di dalam Matius pasal 7 ini ada berbicara nabi-nabi palsu. Dia hanya menggunakan nama Yesus, tetapi mereka belum sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi itu hanya profesi mereka saja. Kok bisa
mukjizat terjadi? Ya karena pakai nama Yesus. Karena nama Yesus itu ada kuasa. Hanya sampai di situ. Tetapi mereka pada dasarnya belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian di Yohanes 3 ayat 36 katakan, nah barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, perhatikan. Barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi inilah ya, saudara, yang jawaban dari Matius pasal yang ke-7 yang sering kali kita mendengar ya dari teman-teman kita di seberang sana. Ya, seakan-akan bahwa setiap orang Kristen akan dienyahkan oleh Tuhan karena tidak dikenal. Tetapi yang dienyahkan Tuhan ini adalah orang-orang yang memakai nama Tuhan, yang berseru, tetapi hanya mulut mereka, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka pada hakikatnya tidak mengenal Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, ketaatan adalah bukti daripada iman sejati. We can obey without faith, but no faith without obedience. Jelas. Kita bisa taat tanpa iman. Contohnya, karena kita takut sesuatu, kita lakukan. Tetapi no faith without obedience. Tidak ada iman tanpa ketaatan. Kalau kita katakan bahwa kita percaya Yesus, kita beriman kepada Tuhan Yesus, pasti kita taat. Karena iman adalah dasar prinsip untuk kita memiliki hidup yang kekal. Akan tetapi ketaatan adalah prinsip untuk menempuh kehidupan kekristenan kita. Kita diselamatkan karena iman. Tetapi di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, itu adalah ketaatan kita sangat menentukan. Dan ini adalah the way of life dari orang-orang yang percaya. Itu sangat luar biasa, saudara. Nah, kita melihat di sini bagaimana contoh di dalam contoh-contoh anak-anak Tuhan, ya tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal yang ke-7, pasal yang ke-11, ya. Karena iman Nuh taat ketika disuruh bangun membuat bahtera di atas gunung. Dia taat walaupun dia belum melihat yang namanya air bah. Abraham taat ketika diperintahkan Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, walaupun dia tidak atau belum pernah tahu kemana dia harus pergi, pokoknya keluar. Coba bayangkan kalau saudara disuruh pergi aja dengan bawa semua orang anggota rumah tangga, segala harta benda. Pada zaman dulu bukan lewat naik pesawat, naik kapal atau apa, bawa naik onta dan sebagainya. Tetapi saudara tidak tahu kemana saudara harus pergi. Tetapi saudara, Abraham pada saat itu, yang dulu masih nama Abraham itu dia taat. Walaupun dia belum tahu kemana dia harus pergi, tetapi dia melangkah dengan iman. Dan kemudian kita melihat bagaimana ketika Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya. Pada 25 tahun dia menantikan Ishak. Dan satu-satunya yang membawa keturunannya itu, janji Tuhan itu adalah Ishak. Tetapi dia taat, dia lakukan tanpa syarat. Dia taat tanpa syarat, dia surrender 100%. Kenapa dia taat? Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang Ibrani 11, ayat 17 dan 19. Minta Ibu ulang sekali lagi. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ya Bu ya? Ya, ayat 17 sampai 19. 17 sampai 19. Baik. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Sampai ayat berapa, Bu? 19. Sampai ayat yang ke-19, ya.
Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Wow, luar biasa. Ini mantap banget, saudara. Dia taat karena iman, saudara. Dia berpikir walaupun dia nanti ternyata dia sudah sempat sembelih dan dia bakar anak itu. Dan anak itu sudah jadi debu, sudah jadi abu. Tuhan bisa membangkitkan dari abu itu, Ishak itu. Dan bahkan dengan iman dia merasa dia sudah mendapatkan kembali Ishak itu. Wah, dahsyat banget. Ini luar biasa. Jadi betul-betul iman dan ketaatan itu seiring. Kalau kita katakan bahwa kita beriman, maka kita taat. Dan apa yang jadi, saudara, janji Tuhan pada Abraham, kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ya, Kejadian pasal 22 mulai dari ayat yang ke-15, kita baca ya. Saya akan bacakan buat saudara. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau melimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu ini akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Demikianlah kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Wah, luar biasa dahsyat. Allah sendiri bersumpah demi dirinya sendiri kepada seseorang. Wah, luar biasa. Karena ketaatan iman dan ketaatan daripada Abraham. Semua orang di muka bumi ini mendapat berkat dari keturunan Abraham. Yaitu akhirnya lahirlah Yesus. Jadi kita melihat di sini, saudara, jelas iman itu adalah gaya hidup orang percaya. Orang yang percaya, orang yang beriman akan hidup oleh iman dan ketaatan. Semakin dia bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dia taat kepada Tuhan. Dan kita melihat manusia sudah jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan. Ingat Adam, ya, Adam. Ingat Hawa. Adam mewakili semua manusia di dunia ini. Karena ketidaktaatan Adam, maka semua orang telah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan mengembalikan ketaatan itu. Supaya kita belajar ketaatan dari Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam. Coba kita lihat bagaimana di dalam Roma. Ya, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-5. Coba kita lihat Roma 5. Ayat yang ke-18. Roma 5 ayat 18. Minta tolong sekali lagi Ibu Bulan. Ya, 18 ya Bu. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Ya. Baik, kemudian ayat 19 Bu. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya. Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini. Karena ketidaktaatan Adam, maka semua orang menjadi berdosa. Tetapi Tuhan mau mengembalikan ketaatan ini lewat anaknya Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan dia taat. Dia adalah Allah. Dia mengosongkan dirinya. Tidak mengambil
Kita melihat tidak mempertahankan kealahannya, dia mengosongkan diri, bahkan mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan mati di atas kayu salib. Itu dapat saudara lihat dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Oleh sebab itulah Tuhan meninggikan dia. Setelah dia melakukan itu, dia kembali kepada kealahannya. Dahsyat. Dan saudara, selama dia masih di dunia ini, dia belajar taat kepada Bapaknya. Dia katakan makanan dan minumanku itulah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ketika dia di taman Getsemani, dia katakan apa saudara? Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dia taat saudara. Bahkan di dalam Filipi 2 dikatakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga lewat ketaatannya itu kita dapat diselamatkan. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 dan ayat 9. Sekali lagi Ibu Ulan. Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Nah, amin. Kita mendapatkan keselamatan bagi mereka yang taat kepadanya. Jadi saudara, di sini dikatakan Tuhan Yesus belajar taat dari penderitaannya. Sekalipun ia anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi keselamatan bukan hanya membawa sukacita, tetapi juga membawa kita kepada ketaatan. Jika kehidupan kekristenan kita hanya mencari sukacita, maka kehidupan kerohanian kita tidak mengalami kelimpahan. Hanya orang yang taat mengalami kelimpahan keselamatan di dalam Tuhan. Jadi saudara, kita perlu taat sama seperti Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus menjadi sumber ketaatan kita melalui ketaatannya. Ia menyelamatkan kita dengan harapan kita juga taat kepada kehendaknya. Bila seseorang berjumpa dengan kekuasaan Allah, maka ketaatan menjadi hal yang sederhana. Karena Tuhan yang taat dalam segala hal memberikan kehidupan taat juga kepada kita. Nah, ada beberapa butir kita belajar dari ketaatan. Yang pertama, kita minta supaya Tuhan memberikan kepada kita roh yang taat. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan roh yang taat? Ketika kita percaya Yesus, kita menerima Roh Kudus. Di dalam Yeskel, aku akan memberikan hati yang baru dan hati yang taat. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku ketaatan. Supaya Roh Kudus memberikan kepada kita taat pada suara Tuhan. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7. Jika kamu mendengar suara Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kita minta supaya Tuhan melembutkan hati kita. Dan yang kedua, kita berlatih ketaatan. Bagaimana kita melatih ketaatan? Tuhan sudah memberikan prinsip untuk ketaatan. Yang pertama, taat kepada Dia. Dan yang kedua, taat kepada orang yang diurapinya. Orang yang telah diberi wewenang atas kita. Atas pemerintah. Tuhan suruh kita taat kepada pemerintah. Sebagai anak Tuhan, kalau kita katakan anak Tuhan, percaya Tuhan, tapi kita tidak taat sama pemerintah, sama juga tidak taat kepada Tuhan. Kemudian kita melihat juga, saudara, Tuhan memberikan ketaatan di rumah tangga, suami kepada istri kepada suami,
anak-anak kepada orang tua, hamba kepada tuannya, sudah taat kepada gembalanya, kepada orang-orang yang memimpin. Nah, kita melatih diri kita untuk taat, tunduk pada otoritas yang ada di atas kita. Kita melihat bagaimana ketundukan Daud yang luar biasa kepada Saul. Ya, Daud itu sudah diangkat menjadi raja, sudah dinobatkan menjadi raja, tetapi kemudian dikejar-kejar oleh Saul. Ada 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan itu. Orang-orang yang mengikut dia, tancapkan saja itu tombakmu ke dada daripada Saul, tetapi dia tidak mau. Dia tunduk kepada otoritas, walaupun sebenarnya Saul itu jahat banget sama dia. Dia masih menghargai Saul. Dia tunggu waktunya Tuhan. Kalau seandainya dia bunuh pada saat itu, gampang saja. It's okay. Nggak ada yang lawan, nggak ada yang memberontak. Akan tetapi dia berontak kepada Tuhan. Dan dia tidak menunggu waktunya Tuhan. Tetapi Daud taat. Seandainya Daud itu membunuh Saul, mungkin kerajaannya tidak seabadi sekarang. Jadi jelas saudara, belajar tunduk, melatih tunduk kepada orang yang di atas kita. Itu prinsip Tuhan. Dan yang ketiga, cara kita belajar taat. Belajar menjadi wakil kekuasaan. Nah, kita juga dipakai oleh Tuhan untuk orang yang memimpin orang lain. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, ya kita minta hikmat kebijaksanaan di dalam kita memimpin orang-orang yang ada di bawah kita. Karena kita ini perwakilan daripada kerajaan sorga. Saudara, Tuhan akan memberikan otoritas, kekuasaan kepada kita sejauh mana kita tunduk kepada Dia dan tunduk kepada otoritas yang ada di bawah kita. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita belajar dari ketaatan. Untuk memperbaiki, untuk memulihkan ketaatan ini, Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia rela mengosongkan dirinya, rela mati di atas kayu salib. Supaya kita kembali pulih di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan juga pada otoritas yang ada di atas kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam ini. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh mengubah hidup kami, memperteguhkan kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Bertumbuh di dalam pengenalan akan otoritas Tuhan, ketaatan. Supaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkenan. Karena tanpa ketaatan, semua yang kami kerjakan itu sia-sia dan tidak dikenan oleh Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat Tuhan. Ajar kami untuk belajar taat kepada Engkau dan juga kepada orang yang telah Engkau beri otoritas di atas kami. Ajar kami untuk penundukan diri dan juga belajar bagaimana orang yang membawa kekuasaan kepada orang yang Tuhan berikan untuk kami pimpin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Powerful. Thank you. Terima kasih Pastor Suryanti. Sangat diberkati sekali ya kita ya teman-teman ya, Bu Heni ya. Luar biasa banget. Ketidaktaatan itu merupakan pemberontakan terhadap Allah gitu ya. Dan ya, hari ini ya sebelum kita mendengarkan sebuah pujian, mungkin memang ketaatan kita itu adalah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan ya. Benar. Dan sebenarnya memang kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita.